wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah, kasus durian jatuh. Boleh nggak kita makan durian itu ketika kita lewat di sebuah kebun atau tanah milik orang, kemudian ada durian yang jatuh? Apakah kita boleh mengkonsumsinya? Baik, ternyata semacam ini telah diatur oleh Nabi SAW dan para ulama juga sudah memberikan penjelasan. Kita akan baca terlebih dahulu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala ha'itan falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Siapa yang memasuki sebuah kebun, maka silahkan makan hasil dari kebun itu, wala yattakhidh khubnatan, tapi dia tidak boleh ngantongi, tidak boleh bawa pulang. Sehingga boleh makan di tempat, tapi tidak boleh bawa pulang. Hadis riwayat Ibnu Majah, atau hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sementara riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Majah dengan lafaz, "Idza marra ahadukum bihaitin falyakul wa la yattakhidh khubnatan." Apabila kalian melewati kebun, maka silahkan makan buah dari kebun itu, makan di tempat. Wala yattakhidh khubnatan, tapi dia tidak boleh untuk bawa pulang. Dia nggak boleh ngantongi. Sehingga makan di tempat tidak boleh bawa pulang. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Sa'id, "Idza ataita ala haiti bustanin, fanadi sahibal bustan thalatha marrat." Apabila kamu mendatangi sebuah kebun, maka panggil pemilik kebun 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan. Panggil pemiliknya, wahai pemilik kebun, wahai pemilik kebun, sebanyak 3 kali. Fa in ajabaka, kalau dia jawab, nah silakan ajak komunikasi dan minta izin untuk makan hasil kebun itu. Wa illa fakul fi alla tufsida. Dan jika dia tidak jawab, silahkan makan dengan syarat kamu jangan sampai ngerusak. Sehingga tidak boleh sambil ngelempar buahnya atau mematahkan rantingnya, dahannya yang tinggi ya, dengan menggunakan senjata. Itu tidak boleh. Tapi kalau cuma makan, sebagian ngambil yang jatuh, hukumnya boleh. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik. Dari semua hadis ini, maka para ulama memberikan kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk makan buah yang jatuh atau ngambil buah di kebun orang. Nah, selanjutnya mereka berbeda pendapat, apakah ada syarat dan ketentuan mengenai izin akan hal ini. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa seperti ini boleh apabila orangnya lapar. Dalam posisi dia kelaparan atau sangat lapar dan tidak ada makanan, maka dia boleh makan dari hasil kebun itu tanpa ngantongi, tapi dia makan di tempat. Tapi kalau dia nggak lapar, tidak boleh. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Sehingga beliau pernah ditanya, apakah diperbolehkan orang makan hasil atau buah yang berada di bawah kebun, yang berada di kebun? Dan beliau rahimahullah memberikan jawaban, ya'kulu idza kana ja'ian wa idza lam yakun ja'ian fala ya'kul. Kalau dia lapar silahkan makan, tapi kalau enggak lapar jangan makan. Baik, ini pendapat yang pertama. Jadi beliau mensyaratkan boleh makan kalau lapar. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yang boleh makan adalah apabila kebunnya itu terbuka. Enggak ada pagar, bahkan bisa dilewati orang, maka makan di tempat buah dari kebun itu hukumnya boleh. Dan ini merupakan keterangan banyak ulama
seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Termasuk di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, "In kana 'alaiha haitun fa huwa harim, fala ya'kul." Kalau kebun itu ada pagarnya, berarti ini kan batas, maka jangan dimakan. Karena itu isyarat menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang pelit, nggak ridho dengan ini. Wa illam yakun 'alaiha hait. Tapi kalau tidak ada pagarnya, alias siapapun bisa mengakses, fala ba'sa, maka nggak masalah untuk makan buah dari kebun itu. Ini keterangan Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini syarat yang kedua atau pendapat yang kedua. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalau dilihat dari hadis, syarat seperti ini nggak ada. Baik kebunnya itu dipagari maupun tidak dipagari, baik lapar maupun tidak lapar, sebenarnya syarat ini nggak ada. Artinya orang boleh masuk ke kebun, baik dipagari maupun tidak dipagari dan makan darinya, tapi dengan ketentuan. Yang pertama, tidak boleh bawa pulang. Tidak boleh dikantongi bawa pulang. Apalagi dijual, tidak boleh. Yang kedua, sehingga bolehnya hanya makan di tempat. Yang kedua, hanya boleh makan di tempat. Kemudian yang ketiga, sudah berusaha untuk mencari pemiliknya. Yang tadi diisyaratkan oleh Nabi SAW, "Fanadi sahibahu thalatha marrat." Silakan panggil pemiliknya 3 kali. Ya sahibal bustan, ya sahibal bustan. Kalau ada jawaban, silahkan berkomunikasi. Kalau tidak ada, silahkan makan, tapi tidak boleh bawa pulang. Itu persyaratan 3 syarat di mana orang boleh mengkonsumsi buah jatuh di kebun orang lain. Baik, dengan 3 syarat ini, yang ini merupakan pendapat yang ketiga, maka insya Allah bagi orang yang kedapatan durian jatuh dan dia sudah manggil pemiliknya nggak nemu, kemudian dia juga nggak ngantongi, dia hanya makan di tempat, insya Allah tidak masalah. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti yang dicantumkan dalam Asy-Syarhul Mumti'. Demikian, semoga Mas Mitra bisa menikmati duriannya, ya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.